ini aku dibeliin mainan sama baju baru. Wah, asik banget. Bajunya warna apa? Putih campur hijau yang lagi dipakai YouTuber itu loh. Udah deh, pokoknya keren. Kalau kamu dapat apa? Alhamdulillah, aku dapat tas sama buku baru. Hah? Tas sama buku? Kok nggak dapat baju baru? Aku sendiri yang pilih biar makin semangat belajar. Oh gitu. Kalau kamu dapat apa? Aku... Lebaran nanti kamu jadi ke rumah kakek nenek nggak? Kayaknya jadi deh, soalnya kemarin ayahku sudah pesan tiket kereta. Wah, seru banget, bisa jalan-jalan ketemu keluarga juga. Iya, tapi kamu dapat apa buat lebaran nanti? PS, HP, atau baju baru? Aku nggak dibeliin baju baru. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan, ia menunjukkan jalan kebenaran. Baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, kita menyayanginya, ia teladan bagi kita semua, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. La 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 la, la la Hai sahabat Cahyo. Wah, luar biasa indah sekali ya lagunya sahabat. Dan lagu ini mengajarkan kita untuk lebih mengenal, lebih sayang dan lebih dekat kepada Rasulullah. Dan sahabat, sekarang kita mau belajar untuk lebih mengenal Rasulullah dengan sebuah dongeng yang judulnya Lebaran Seru Tak Harus Baru. Sahabat sudah siap? Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin dongengnya. Alkisah, ada seorang anak namanya Rafa. Siapa namanya? Wah, Rafa rajin berpuasa. Menjelang Ramadan, Rafa ingin mengajak ayah bundanya untuk membeli pakaian. Wah, sebentar lagi lebaran. Waktunya kita untuk beli baju, ya kan teman-teman ya? Beli bajunya yang banyak kan teman-teman? Aku mau cari ayah dulu. Ayah! Bunda! Iya Rafa, ada apa? Ayo, mumpung libur sekolah, kita jalan-jalan. Oh, emang mau kemana? Kita mau beli baju baru, kan sebentar lagi lebaran. Dari atas sampai bawah harus yang baru, ya kan teman-teman? Iya, tapi nak, ayah kayaknya tahun ini tidak membelikan baju buat kamu. Ayah, nanti kalau kita nggak pakai baju baru, celana baru, kita itu nggak menghargai hari lebaran. Tidak nak, lebaran itu yang penting kesucian hati kita.
Wah, si Rafa langsung marah teman-teman. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Berbeda dengan yang namanya Azura. Siapa namanya? Hari ini libur sekolah, waktunya kita jalan-jalan beli baju. Ayo ibu, ayo, katanya kita mau jalan-jalan beli baju. Oh, bukannya baju kamu banyak di rumah yang baru. Tapi kan itu bukan baju lebaran. Kita ini beli khususnya buat baju lebaran, ya kan teman-teman ya? Ya sudah, ayo kita beli. Kita lihat-lihat dulu ya, nanti baru beli. Langsung saja beli. Ya sudah, ayo kita jalan dulu. Oke. Lalu Azura sama orang tuanya pun berjalan. Ibu, ini bagus sekali bajunya. Ya, oke, nanti kita beli ya. Tapi kita lihat-lihat dulu. Oke. Wah, banyak sekali baju-baju yang bagus. Nanti kalau sudah semakin dekat kita kesini lagi ya. Iya. Nanti kita kesini lagi, kita akan beli bajunya. Oke, ayo kita pulang. Ayo. Pagi hari mereka siap-siap untuk sekolah. Si Rafa bangun dari tidur. Wah, sudah pagi. Hari ini harus ke sekolah. Tapi aku nggak semangat karena nggak dibeliin baju baru, sepatu baru, celana baru. Aku males-malesan aja sekolahnya ya teman-teman ya. Aku kan malu. Wah, Rafa pun siap-siap berangkat ke sekolah dengan rasa yang malu. Sedangkan si Azura dengan semangatnya karena akan beli baju baru. Kemudian Azura sama Rafa bertemu di tengah jalan. Rafa, kamu lemes sekali sih. Iya, aku lagi sedih. Sudah, jangan sedih. Sebentar lagi kita liburan, jadi harus bahagia. Oh iya, Rafa, aku sama ayah bundaku besok pengen beli baju baru. Wah, bagus semuanya, warna-warni lagi. Kamu sudah beli baju? Kayaknya nanti aja deh kalau beli baju. Harus beli baju dong, supaya kita tampil beda. Wah, sampailah mereka di sekolahan. Pagi hari di sebuah sekolah ada seorang pak guru namanya Pak Yasir. Siapa namanya? Pak Yasir adalah guru pendidikan agama Islam kelas 5. Dia menceritakan kisah tentang kesederhanaan Nabi Muhammad SAW di hadapan murid-murid dengan senyuman yang hangat. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin yang sangat besar. Namun dia hidup sangat sederhana. Pak, Iya Zura? memangnya Nabi tidak punya harta? Sebenarnya beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Namun beliau memilih hidup yang sederhana. Bahkan beliau menambal pakaiannya sendiri. Menambah sendiri, padahal beliau pemimpin. Iya, memang beliau pemimpin. Tapi beliau mengajarkan bahwasannya kemuliaan itu tidak bisa diukur dari pakaian, kekayaan, namun dari akhlaknya. Mendengarkan ceramah dari Pak Yasir, anak-anak pun terdiam, tersenyum, saling menatap, dan juga ada yang berbisik-bisik. Pak, kalau begitu, kenapa setiap lebaran banyak orang merasa harus pakai baju baru? Pertanyaan yang bagus, Tata. Memakai baju baru saat lebaran itu boleh sebagai bentuk rasa syukur, tapi bukan sebuah kewajiban. Jadi, kalau tidak punya baju baru, tidak apa-apa, Pak. Ya tidak apa-apa sama sekali dong. Lebaran itu kan tentang kembali suci. Yang baru itu harusnya hati kita, bukan hanya pakaian kita. Tiba-tiba si Rafa, dia gelisah sekali duduknya. Mukanya tertunduk, seperti malu karena tidak memiliki baju baru. Kemudian Pak Yasir pun mendekati si Rafa. Sinar matahari pun melihat menyorot kepada wajahnya Rafa yang muram. Nah, seperti itu anak-anak. Rafa, kamu ingin berbagi cerita? Pak, ayahku bilang tahun ini tidak bisa beli baju baru
Kalau kayak pakai baju lama, disangka nanti aku tidak menghargai hari raya. Aku takut nanti teman-teman mengejek. Pak Yasir pun langsung berdiri ke depan kelas lagi sambil berbicara lembut namun tegas. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW dahulu kala merayakan hari raya dengan penuh kesederhanaan. Yang beliau utamakan adalah sholat id, silaturahmi, dan kebersamaannya. Bukan memamerkan pakaiannya. Jadi kalau ada teman kalian yang tidak memakai baju baru, apakah itu terlihat lebih rendah? Nah, bagus. Pelajaran hari ini cukup. Sekarang kalian berkemas lalu kita pulang semua ke rumah masing-masing. Lalu Pak Guru pun pada saat selesai berbicara itu suasana hening. Semua terdiam dan tersadarkan. Sedangkan si Azura merasa tidak enak dengan apa yang sudah dibicarakan kepada Rafa, sehingga membuat Rafa sedih. Kemudian Azura pun mendekati Rafa. Rafa, aku minta maaf ya, aku nggak ada maksud untuk mengejekmu. Iya, gak apa-apa Azura, aku memaafkanmu. Nah, begitu dong, kita kan teman, hati teman harus dijaga. Sinar matahari yang hangat menembus jendela, membuat suasana kelas menjadi hangat. Dan anak-anak tersadarkan bahwa makna lebaran itu adalah tentang ketulusan hati, peningkatan ketakwaan, dan momen silaturahmi. Dan mulai hari itulah Rafa, Azura, dan sahabat-sahabatnya tersadarkan tentang makna lebaran. Begitu ceritanya. Wah, Kak Maulana keren banget ceritanya. Sahabat, bener kan? Luar biasa sekali ceritanya. Kita kasih tepuk tangan yuk. Lewat cerita ini kita jadi belajar ya Kak Maulana. Kalau ternyata lebaran itu bukan soal baju baru. Bukan soal ini Kak, amplop Ramadan. Betul. Bukan. Tapi ketulusan hati kita dan jangan lupa untuk terus takwa kepada Allah. Bahkan setelah Ramadannya selesai. Wah, sahabat, udah gak sabar ya menyambut lebaran? Yuk kita cari tahu fakta-fakta menarik seputar lebaran. Malam sebelum lebaran itu disebut malam takbiran. Malam yang spesial ini, umat muslim mengumandangkan takbir sebagai ungkapan syukur dan pujian kepada Allah. Ada yang berkumpul di masjid sambil bertakbir bersama. Ada juga yang ikut pawai keliling kampung. Suasananya meriah banget, sahabat. Selesai sholat Idul Fitri, saatnya halal bihalal. Kita berkunjung ke rumah keluarga, sahabat, dan tetangga. Saling bersalaman, tersenyum, dan berkata, mohon maaf lahir dan batin. Momen lebaran banyak digunakan orang untuk pulang kampung bertemu keluarga besar. Banyak orang rela duduk lama di mobil, bus, kereta, bahkan motor, walaupun jalanan ramai banget. Seperti itulah mudik. Bukan hanya soal perjalanan jauh, tapi tentang pulang ke tempat yang penuh cinta. Si kotak lezat yang spesial. Sahabat, bentuk ketupat juga punya makna loh. Anyamannya melambangkan kesalahan manusia, tapi setelah dibuka dan dipotong, bagian dalamnya putih bersih. Itu artinya setelah saling memaafkan saat lebaran, hati kita jadi bersih kembali. Indah sekali ya. Sahabat Cahyo jadi tahu kan kalau momen lebaran itu dirayakan dengan hangat, meriah, dan penuh cinta. Kita harus terus jaga tali silaturahmi dengan sesama karena hati yang penuh cinta itu lebih indah dari apapun. Dan jangan kemana-mana, tetap di Cahyo Cerita Anak Indonesia. Yo yo yo. Allah yang ku cintai, Allah yang ku sayangi, Allah selalu ku puja, selalu ku puji dan ku taati.
mengajak sahabat-sahabat semua yang ada di sini dan sahabat yang ada di rumah untuk saling mendukung dan kita akan bermain games. Wow, langsung saja kita buka segmen ini karena segmen ini namanya adalah Mabar. Tepuk tangan. Sahabat, di segmen Mabar kali ini kita akan bermain kuis di mana setiap kelompoknya akan diberikan waktu oleh tim Cayo dan mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan soal Islami, sahabat. Apakah kedua tim akan bisa nih menjawab pertanyaannya? Tapi sebelum itu kita coba kenalan dulu yuk sama tim-timnya. Wow, kira-kira siapa ya yang berhasil menjawab pertanyaan yang paling banyak dalam waktu yang sudah ditentukan oleh tim Cayo? Apakah tim A atau tim B? Langsung saja kita mulai dari tim A. Allah menghancurkan pasukan bergajah dengan mengirimkan burung. Kalau nggak tahu langsung pas supaya teman belakangnya bisa jawab. Burung apa tadi tuh? Burung ababil. Pertanyaan selanjutnya, surah Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? 5. 5, betul. Salah satu sifat para nabi dan rasul adalah patonah yang artinya Oke, pas. Peristiwa turunnya Al-Quran diperingati dengan sebutan Lailatul Qadar. Bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Nama raja yang memimpin pasukan gajah yang menyerang Ka'bah itu siapa? Abraha. Surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah, salah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya sahabat. Nabi yang diberi mukjizat berupa kapal atau bahtera yang menyelamatkan dari banjir adalah Nabi Nuh. Yes. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Salat Jumat dilakukan sebanyak berapa rakaat? 4. 4 rakaat, salah. Iman kepada takdir baik dan buruk merupakan rukun iman keberapa? 5. 5, salah. Lanjut, ini pertanyaan terakhir ya. Malaikat yang memiliki tugas untuk meniupkan sangkakala namanya siapa? Depannya Israel. Israel, betul. Oke, waktunya habis. Oke, buat tim B sudah siap? Oke, kalau tahu jawabannya langsung dijawab, kalau tidak tahu langsung pas dan mundur ke belakang. Di dalam Al-Quran, siapa yang menurunkan wahyu pertama? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, betul. Siapakah raja yang zolim, yang menentang dakwahnya dan mengaku sebagai Tuhan? Fir'aun. Firaun, betul. Jumlah surat Al-Kafirun ada berapa ayat? 6. Iya, betul. Nabi Muhammad memiliki sifat syidik. Apa artinya? Jujur. Betul. Perintah sholat wajib 5 waktu itu terjadi ketika Rasulullah menjalani apa? Isra Mi'raj. Betul. Sholat sunnah yang tidak ada gerakan sujud dan rukunya itu sholat apa namanya? Sholat jenazah. Sholat jenazah, ya. Nama raja yang mencoba membakar Nabi Ibrahim adalah? Namrud. Namrud, betul. Sebutan bagi orang yang mengumandangkan azan apa namanya? Muazin. Muazin, betul. Nabi memiliki sifat amanah, artinya apa? Dapat dipercaya. Apa? Dapat dipercaya, betul. Salah satu nama Allah adalah Al-Khaliq yang berarti Pas. Al-Khaliq. Oke. Wow, sahabat, kedua tim sudah berhasil menjawab beberapa pertanyaan yang Kavia berikan. Langsung aja kita cari tahu kira-kira siapa ya pemenangnya ya. Tim A berhasil menjawab 6 pertanyaan.
menjawab 9 pertanyaan. Selamat untuk tim B. Wow, sahabat, gimana, seru kan games yang barusan? Dan seru banget kan rangkaian Cayo kita hari ini, betul kan sahabat, betul kan? Jadi sahabat, kalau mau yang seru-seru lagi, jangan kemana-mana, pokoknya setiap hari Minggu pantengin terus Cayo Cerita Anak Indonesia. Wow, kita nyanyi bareng yuk, lebaran bentar lagi nih. Sahabat, tak terasa ya, bulan Ramadan sebentar lagi berakhir. Mari kita akhiri dengan gembira dan silaturahmi. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Karena lebaran bukan soal yang baru di badan, tapi baru di hati. Walau nggak semua pakai baju baru, yang penting kita pakai hati baru. Lebih sabar dan gak gampang marah. Lebaran itu hari yang penuh maaf dan senyum. Kata ibu, hari ini kita kembali menjadi hati yang bersih. Berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu. Kita kecil tapi bisa berbagi. Senyum, doa, atau sedikit rezeki itu sudah membuat orang lain bahagia. Lebaran juga waktunya saling memaafkan. Kalau pernah salah, kita berani bilang maaf ya.